Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Baidowi MPD selaku Kepala atau Ketua Rombongan dari PKBM Mandiri Sejahtera Banyuwangi. Yang terhormat Bapak Nanang Haryanto selaku Carik Kalurahan Balai Catur. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hardi Suyitno MPD selaku Pembina Yayasan Bina Pancamarga. Yang saya hormati Dr. Andes Haji Sunarto selaku Ketua Yayasan Bina Pancamarga. Yang saya hormati Bapak Haji Komarudin SPD selaku Ketua PKBM Panca Usaha. Yang saya hormati Bapak Ibu Tutor dari PKBM Mandiri Sejahtera dan juga Bapak Ibu Tutor dari PKBM Panca Usaha serta mahasiswa KKL Stinik El Rahma yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mohon izin di sini saya untuk melanjutkan atau melengkapi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala PKBM Panca Usaha yaitu Bapak Haji Komarudin. Sebenarnya tadi sebagian banyak sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti saya tidak menyampaikan banyak, hanya sedikit yang belum disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu, untuk yang pertama NPSN PKBM Panca Usaha yaitu P2961835. Kemudian alamat lengkapnya sini yaitu Jalan Wates KM 8,5 Ngaran Balai Catur Gamping Sleman DIY ya. Kemudian ini adalah izin operasional lembaga yang terakhir yaitu keluar tahun 2022, paket A, paket B, paket C ya, yang ketiga. Kemudian tahun pendirian lembaga PKBM Panca Usaha ini adalah didirikan tahun 2003 dan untuk status akreditasi dari paket A, paket B, paket C itu adalah terakreditasi B. Kemudian status kepemilikannya yaitu Yayasan Bina Pancamarga. Nah, untuk visi dan misi dari PKBM Panca Usaha, ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, berkarakter dan berjiwa kompetitif. Ini sudah ada di depan tadi ya Bapak Ibu, tadi saat masuk tadi ada tulisan visi misi di sana. Nah, mungkin tidak perlu saya sampaikan ini, lanjut Mbak Erni. Nah, untuk tujuannya lanjut saja. Nah, ini adalah untuk kepengurusan PKBM Panca Usaha yaitu Dewan Pembina Penilik Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ketua Yayasan Bina Pancamarga. Kemudian pengelolanya tadi ketua adalah Bapak Komarudin, kemudian wakil ketua adalah Bapak Dr. Desandio, sekretarisnya Ibu Emi Suyandari yaitu sekaligus kurikulum, kemudian wakil sekretaris Ibu Irianti, bendahara Bapak Sutrisno yang tadi 80 tahun tadi beliau adalah bendahara 1. Kemudian wakil bendahara Ibu Dwi Ristianti SPD. Nah, ini adalah untuk struktur organisasi di PKBM Panca Usaha. Nah, untuk selanjutnya ini adalah untuk koordinator setiap bidang. Untuk di bidang pendidikan yaitu Semiatun SPD saya sendiri, kemudian Kabid Wirausaha dan Pemasaran Ibu Winarsih SPD, kemudian Kepala Bidang Kemitraan yaitu Ibu Sapriana Linda Husaina Esos. Kemudian untuk koordinator pendidikan keaksaraan, dulu ada pendidikan keaksaraan ya Bapak Ibu, tapi untuk 5 tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi ya, karena keaksaranya sudah rata-rata sudah bisa membaca. Kemudian fokusnya untuk saat ini yaitu pendidikan kesetaraan paket A,
setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA IPS. Nah ini untuk ada program juga untuk kesetaraan gender. Nah Bapak Ibu dulu tahun berapa ya lupa belum. Ini kita pernah menjadi juara 1 tingkat DIY untuk kesetaraan gender. Kemudian untuk TBM, nah ini ada perpustakaan, Bapak Ibu di sebelah sana itu ada perpustakaan. Koordinatornya yaitu Bapak Ali Mansur. Kemudian untuk bidang olahraga Bapak Dimas. Nah untuk selanjutnya ini jobdesk, mungkin lanjut aja untuk jobdesk. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya untuk jobdesk setiap ini. Nah untuk selanjutnya adalah program layanan yang ada di PKBM. Nah ini fotonya foto-foto agak lama ya Bapak Ibu. Nah ini adalah ruang kelas yang di sebelah situ, nih sebelah ini itu untuk pembelajaran. Nah di sini selain pembelajaran itu juga ada keterampilan, yaitu keterampilan batik. Salah satunya ada batik Shibori, kemudian batik Ciprat, kemudian ada juga batik tulis. Selain itu juga membuat tata boga, yaitu membuat kue kering atau kue basah seperti itu Bapak Ibu untuk keterampilan atau life skill-nya. Kemudian untuk strategi rekrutmen peserta didik, yang pertama di setiap awal tahun ajaran baru kita membentuk panitia PPDB. Kemudian untuk di PKBN ini pendaftaran adalah sepanjang waktu ya Bapak Ibu. Jadi bisa mendaftar kapan saja itu kalau untuk pindahan, untuk siswa pindahan. Tetapi kalau untuk siswa baru itu di tahun ajaran baru. Nah kalau untuk siswa pindahan itu kita membatasi kalau untuk siswa akhir itu adalah bulan November. Setiap bulan November, setelah November itu kita tidak menerima siswa pindahan kelas akhir ya, karena kalau yang kemarin itu cut off peserta ujian 31 Desember gitu ya. Saya yakin kalau yang operator tahu ya. Nah kemudian sosialisasi kepada peserta didik, orang tua, tokoh masyarakat melalui media sosial dan membangun kemitraan. Nah Bapak Ibu, untuk ini adalah media sosial dari PKBM Pancausaha, yaitu ada website PKBM Pancausaha, yaitu pkbmpancausaha.com. Ini bisa dicari nanti ya, diketik aja nanti muncul. Kemudian ada akun Facebooknya yaitu PKBM Pancausaha, dan YouTube juga namanya PKBM Pancausaha. Dan juga ada Instagram namanya juga PKBM Pancausaha. Mungkin ada beberapa contoh kegiatan yang kami unggah di sana, namun ya hanya sedikit yang kami unggah di sana, belum maksimal kami untuk yang ini untuk mengunggah di media sosialnya. Untuk selanjutnya, nah ini strategi pelaksanaan pembelajaran. Ya kita berusaha melayani peserta didik itu dengan semampu kita. Terutama kita di PKBM tadi sudah disampaikan oleh Bapak Komarudin bahwa siswanya itu ada yang siswa murni PKBM dan siswa tinggal di pondok seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang siswanya di sini itu sangat beragam, dari usia tua sampai dari usia dari muda sampai tua. Karena dari kelas 1 ada, ya dari 1 paket A itu ada, dan tinggalnya itu di pondok. Nah, jadi ada beberapa yang pembelajarannya di pondok, ada beberapa pembelajaran di sini. Jadi ada yang hafalannya itu di pondok, tapi juga ikut pembelajaran di sini gitu. Jadi kita memberikan kebebasan. Kemudian, namun ini walaupun yang pembelajarannya di pondok itu materi yang menyiapkan adalah kita dari PKBM. Jadi nanti pondok itu mengikuti kurikulum yang ada di PKBM. Gitu. Kita menyiapkan buku, asesmen dan lain-lain itu di pondok seperti itu. Kemudian selanjutnya next. Nah, kemudian Bapak Ibu kita juga setiap tahun kita kalau di Jogja. Nah, ini kayaknya kalau di Banyuwangi tidak ada ya. Kalau di DIY itu ada yang namanya ASPD. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? ASPD? Belum? Ya, ujian nasional. Jadi DIY itu karena terkenal kota
pelajar. Yang namanya kota pelajar itu tidak mau kalau tidak ada ujian nasional gitu ya. Jadi khusus di DIY, setahu saya kayaknya DIY saja. Kalau dulu itu DIY dan Jakarta. Tapi kalau akhir-akhir tahun ini adalah DIY itu adalah mengadakan ASPD Bapak Ibu. Nah, ASPD ini berbasis komputer dan diikuti oleh siswa SD dan SMP atau paket A dan paket B kelas akhir. Nah, nilai ASPD ini digunakan untuk mendaftar sekolah negeri. Jadi seleksi sekolah negeri di Jogja itu adalah menggunakan 70% nilai ASPD dan 30% itu nilai rapot. Jadi Bapak Ibu kalau punya putra putrinya dari luar DIY mau daftar SMP di DIY tapi tidak ikut ASPD itu dipastikan tidak diterima karena nilainya pasti tidak punya nilai ASPD kan kosong ya nanti ya, nanti hanya rata-rata rapot itu kan poinnya besar di ASPD-nya. Tetapi bagi luar DIY yang akan mendaftar di DIY itu bisa ikut ASPD. Jadi nanti juga melayani ASPD untuk yang luar DIY. Tapi nanti daftarnya itu kalau bukan KKDIY itu adalah jalur prestasi daftarnya. Nah, itu ada aturannya ya, jalur prestasi minimal nilainya berapa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil ASPD untuk paket B yang saya contohkan di sini, yaitu kemarin untuk nilai membaca itu tertinggi adalah 95, numerasi 92, 50 ini untuk yang terbaik 1 dan sainsnya 75. Kemudian untuk siswa yang terbaik 2 itu adalah membaca 86,67, numerasi 82,50 dan sains 80. Nah, untuk anak-anak ini, anak-anak paket B untuk lulusan tahun ini banyak diterima di sekolah negeri, baik MAN maupun SMK negeri. Contohnya tadi yang di SMKI tadi ya. Kemudian keterima di MAN 1 Yogyakarta, MAN 2 Yogyakarta, MAN 1 Bantul, kemudian MTS negeri di daerah Sleman. Alhamdulillah untuk lulusan tahun ini semua siswa paket A hampir 80% itu keterima di sekolah formal karena pengen melanjutkan di formal. Kemudian yang untuk paket B juga hampir 65% itu melanjutkan di sekolah negeri maupun di sekolah swasta gitu. Kemudian untuk lulusan paket C tahun ini tadi sudah disampaikan Pak Komar meluluskan juga paket C itu ada juga yang keterima di ISI. Jadi di Universitas Institut ya Seni Indonesia ya itu juga negeri ya Bapak Ibu. Kemudian tahun sebelumnya itu juga ada siswa kita yang keterima di UGM jurusan bahasa Inggris gitu. Terus ada beberapa kampus swasta yang ada juga beberapa. Kemudian banyak juga alumni di sini yang menjadi guru. Contohnya guru PAUD dan TK itu banyak Bapak Ibu. Guru PAUD terutama. Nah, untuk ini adalah hasil rapot dari rapot pendidikan. Ini adalah rapot pendidikan. Untuk tahun ini, TKBN kami memang mengalami penurunan untuk terutama di kemampuan literasi. Jadi di sini 88% itu menurun Bapak Ibu, karena yang tahun kemarin itu 95% kalau nggak salah. Dan tahun ini turunnya lumayan banyak, tetapi ya masih peringkat menengah ke bawah dari kabupaten kota. Kemudian untuk kemampuan numerasi itu juga turun, yang tahun sebelumnya itu sekitar 90-an. Kemudian untuk karakternya yaitu naik 3,19. Lanjut. Nah Bapak Ibu, PKBM kita sempat mendapatkan bos kinerja untuk yang tahun kemarin karena rapat pendidikan kita meningkat. Namun untuk tahun ini menurun, jadi tidak nominasi lagi ya Pak. Tidak nominasi lagi. Nah kemudian untuk selanjutnya untuk strategi manajemen PTK, nah Bapak Ibu di sini kita sesama tutor itu mengadakan seperti kombel nih, komunitas belajar. Kita mendengarkan aja dulu.
Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi sampai komel ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya mau ngecek lagi untuk zel PKBM tadi ya. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ya, coba. Saya itu PKBM PKBM berbakti, PKBM PKBM berbakti peduli. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Ya, Bapak Ibu, tadi yang saya maksud dengan komunitas belajar itu adalah kita sesama tutor itu kita berbagi praktek baik seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan ada tutor yang ikut BIMTEK misalkan ya, karena sekarang kan di Sleman itu setiap tahun itu pasti ada kegiatan BIMTEK ya, pelatihan. Apalagi yang sekarang ini kurikulum yang sekarang masih kurikulum merdeka ya, namun ada ketambahan pembelajaran yang mendalam, kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kemarin ada tutor sini sudah mengikuti itu. Kemudian nanti dalam waktu dekat juga PKBM Pancausaha ini termasuk yang ketunjuk ikut untuk BIMTEK atau workshop PM, pendidikan pembelajaran yang mendalam, yaitu hanya 5 PKBM atau 4 PKBM seperti itu. Nah, itu nanti harapannya kita ke depan bisa menerapkan kurikulum yang diminta sekarang itu yang bagaimana. Nah, setelah itu nanti tutor yang mendapatkan pengalaman dari dinas ataupun dari PKBM lain itu nanti kita saling berbagi. Nah, nanti ada workshop intern. Nah, seperti yang di dokumentasi itu salah satunya contoh untuk workshop intern. Ini adalah salah satu untuk peningkatan kompetensi tutor. Jadi saling berbagi begitu Bapak Ibu. Misalkan di kurikulum, oh iya caranya membuat modul ajar itu bagaimana, cara membuat modul ajar yang mendalam itu yang bagaimana gitu nggih. Nah, apa mungkin dari PKBM Mandiri Sejahtera sudah membuat nggih? Nanti kita bisa meniru nggih. Ya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya next.
Nah, ini adalah jumlah pendidik dan tenaga pendidik yang sebenarnya itu ada 31 Bapak Ibu, yaitu yang mengajar tutor paket A, paket B, dan paket C. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah contoh, lanjut aja, next. Nah, ini hasil kegiatan, ini contoh kegiatan ANBK, bisa ANBK, ASPD, itu adalah menggunakan komputer. Jadi seperti yang ASPD tadi itu adalah benar-benar anak itu mengerjakan murni Bapak Ibu. Soalnya dari provinsi. Dan alhamdulillah lulusan dari PKBM ini juga mampu bersaing bersaing dengan sekolah negeri gitu. Banyak juga yang diterima di sekolah negeri karena hasil SPD-nya lumayan bagus. Tadi ada beberapa yang lumayan bagus. Nah, ini adalah jumlah siswa saat ini Bapak Ibu. Ini tahun ajaran semester genap ya. Ini adalah jumlah siswa semester genap tahun ajaran 2004-2025. Nah, ini untuk saya rekap dari kelas 1 sampai kelas 12. Nah, ini kalau dijumlah semuanya itu adalah 470 Bapak Ibu siswa kita. Nah, ini contoh beberapa alumni tadi sudah ada di video. Jadi lanjut aja Mbak Erni. Tadi sudah saya sampaikan di video akhir. Nah, kemudian untuk prestasi Bapak Ibu, ini PKBM juga pernah meraih beberapa prestasi mulai dari 2013. Jadi Bapak Ibu, sekarang siswa kita banyak itu bukannya dari dulu langsung banyak, tidak nih Bapak Ibu. Di tahun 2014-an itu siswa kita kurang dari 10, bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, dengan bertambahnya tahun kita melalui media sosial, melalui pengajian-pengajian. Karena kebetulan tutor-tutor di sini itu juga guru ngaji Bapak Ibu. Ya, sering mengisi pengajian gitu. Jadi juga selain itu juga setiap bertemu dengan orang lain itu saling bercerita. Kita akhirnya dari tahun ke tahun itu ada peningkatan warga belajar. Nah, kemudian untuk yang pernah prestasi yang pernah diraih itu pernah dulu juara 3 lomba cerdas cermat tahun 2013. 2016 tadi pernah juara 1 lomba kesetaraan gender tingkat DIY. Kemudian di tahun 2018 itu pernah dulu ada lomba best practice ya. Pernah ikut mboten Pak? Yang best practice dulu yang sampai tingkat nasional itu loh. Nah, itu kita belum bisa sampai nasional, baru sampai DIY gitu Bapak Ibu. Ya, pernah mewakili Sleman, kemudian maju ke DIY dapat juara 3. Kemudian di tahun 2019 juga mewakili Sleman lagi. Kemudian lanjut 2020 mewakili Sleman lagi Bapak Ibu untuk maju ke tingkat DIY. Namun di 2020 yang pandemi itu 2000 berapa ya? Ini kita waktu itu sebenarnya mau lanjutkan nasional, tapi kan karena pandemi jadi cuma sampai DIY aja waktu itu seleksinya. Tapi mendapatkan juara 3. Kemudian pernah juga juara 2 tingkat pendidikan kesetaraan tingkat DIY, ini juga masa pandemi itu yang tahun 2020 itu. Kemudian pernah juga juara 1 pengelola PKBM tingkat kabupaten, yaitu mewakili Kabupaten Sleman untuk maju ke tingkat DIY. Untuk di tahun lanjut next Mbak Erni. Nah, kemudian di tahun 2024 itu juga mewakili DIY pada lomba keguritan ya tingkat Kabupaten Sleman. Kemudian pernah juara 3 Polsek tingkat Kabupaten Sleman, Gobak Sodor. Dan juga di tahun 2024 itu ada siswa yang mewakili Kabupaten Sleman maju ke DIY yaitu keguritan dan mendapatkan juara 2. Kemudian di tahun 2022 kita sempat mendapat juara umum tingkat kabupaten maupun tingkat DIY dalam acara Porsesa. Jadi di DIY itu ada lomba khusus untuk kesetaraan Bapak Ibu, namanya adalah Porsesa. Itu yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ya Pak. 2 tahun sekali itu. Lanjut. Nah, ini beberapa foto dokumentasi ya Bapak Ibu. Saat ini
juara best practice waktu tahun 2020 tadi, juara 2. Kemudian ini contoh siswa yang mendapatkan piagam penghargaan guys saat lulus, dan itu saat menerima piagam penghargaan tutor saat dulu best practice juga. Lanjut next. Nah ini beberapa dokumentasi siswa. Nah kebetulan kemarin Persusak 3 itu tempatnya di sini Bapak Ibu untuk kegiatan yang Persusak tingkat kabupaten. Lanjut. Nah sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya PKBM Pancausaha sudah meluluskan peserta didik setiap tahunnya. Alhamdulillah kita setiap tahun itu meluluskan siswa paket A, paket D, paket B dan paket C. Kemudian lulusan PKBM Pancausaha ini ada yang ke sekolah formal, bekerja, kuliah ataupun berwirausaha. Nah ini jadi yang menjadi faktor pendukung kemajuan di PKBM Pancausaha yaitu komitmen lembaga, kemudian kerjasama dari pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana lembaga, kepercayaan dari masyarakat, keunggulan dari program yang diselenggarakan untuk saat ini. Nah Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh satu kali sesi. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Komarudin Sarjana Pendidikan dan juga Ibu Semiatun yang telah memaparkan kaitannya dengan best practice di PKBM Pancausaha. Monggo Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya mungkin ada tanya jawab dari PKBM Mandiri Sejahtera Banyuwangi terkait program-program yang ada di PKBM Pancausaha. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya di sini ada kombel ya. Di PKBM Mandiri Sejahtera juga ada kombel, yang dimana untuk tahun ini kebetulan saya mengetuai kombel di PKBM. Kalau di sini, apakah saya boleh tahu terkait bagaimana program di kombel itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu. Dari Bu siapa tadi? Jana ya, Jana. Terima kasih. Udah. Ya Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan kombel di sini itu kita masih di apa ya, program-program yang kayak berbagi gitu. Jadi berbagi praktek baik gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan di setiap satu semester itu bisa 2 kali sampai 3 kali itu untuk berbagi praktek baik. Nah, berbagi praktek baik itu misalkan ada Bapak Ibu yang punya pengalaman dalam mengajar siswa. Jadi misalkan saya pernah mengajar siswa dengan model pembelajaran misalkan dengan yang sekarang ini kan sudah canggih dengan Canva misalkan gitu ya. Misalkan atau dengan EA atau mungkin dengan model pembelajaran yang lain. Nah itu pengalaman saya ini saya bagikan ke tutor yang lain gitu. Jadi nanti ada waktunya Bapak Ibu. Misalkan oh iya bulan Januari itu nanti misalkan saya, terus nanti bulan berikutnya siapa lagi seperti itu yang punya pengalaman saat mengajar itu dibagikan gitu. Karena apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ini kan banyak hal baru ya, banyak hal baru seperti kurikulum Merdeka itu seperti apa. Kadang juga oh ya kita kadang masih bingung membuat modul ajar gitu ya. Nah kita misalkan ada tutor yang mampu membuat itu, nah itu meng-share ke tutor yang lain, mengajari bagaimana cara membuat modul ajar, bagaimana cara membuat ATP, bagaimana cara membuat asesmen seperti itu. Nah mungkin nanti juga itu dilakukan secara rutin. Jadi setiap semesternya itu ada. Jadi setiap ada kebijakan baru itu kita semuanya tahu seperti itu. Nah seperti yang mungkin kalau untuk di kurikulum itu kan program salah satu kurikulum yang sekarang di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran yang
deep learning ya, atau pembelajaran yang mendalam. Kemudian juga ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini kita belum melaksanakan. Nah, ini kebetulan kurikulum kami juga belum jadi ya. Jadi kita belum bisa berbagi untuk kurikulum yang sekarang. Tapi kalau untuk kurikulum yang sebelumnya itu sudah ada kayak gitu. Nah, nanti rencananya kita juga akan mengikuti kebijakan yang diminta. Kita disuruh itu ya kita melaksanakan itu begitu. Seperti itu. Jadi lebih ke konsepnya sharing session. Iya betul seperti itu. Sementara yang kita lakukan dari seperti itu. Mungkin sudah jelas Bu. Terima kasih ya Bu. Monggo kalau ada yang lain kami persilahkan. Masih ada? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan. Yang satu titipan dari rekan Bu ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana tips dan trik di sini tutor-tutor Bapak Ibu bagaimana menarik siswa untuk bisa datang ke sini untuk belajar. Mungkin di PKBM kami itu juga jadi salah satu masalah kehadiran siswa. Terus yang kedua pertanyaannya program unggulan apa yang dilakukan PKBM Pancausaha di sini sehingga mungkin itu bisa dijadikan kami referensi ke depan nanti bisa dijadikan ragi bagi siswa untuk bisa datang bersekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kami jawab sebisanya ya. Ya kalau untuk kehadiran ya Bapak Ibu, kebetulan untuk siswa PKBM Pancausaha ini mayoritas adalah siswa pondok. Jadi untuk pembelajarannya sudah di tempat. Jadi di tempat pondok. Namun ada juga yang siswa murni PKBM. Nah, kebetulan siswa murni PKBM ini hanya beberapa persen ya. Mungkin yang murni itu hanya sekitar 15%. Jadi selebihnya itu adalah siswa pondok. Namun ada juga yang siswa pondok itu ikut pembelajaran di sini. Nah, kalau untuk menarik minat tadi, memang kalau yang murni PKBM itu sebenarnya masih sama ya. Di sini juga kehadirannya juga masih apa ya, kadang hadir, kadang tidak seperti itu. Tapi anak-anak itu nanti akan hadir semua itu biasanya di keterampilan gitu. Misalkan besok Sabtu kita akan praktek membuat kue gitu ya. Nanti itu biasanya hadirnya lebih banyak kayak gitu. Kehadirannya lebih banyak. Terus kemudian besok kita akan kita wajib hadir karena ini kalau kadang kita lembaga itu bukan mengancam ya. Nanti kalau tidak hadir tidak bisa lulus kayak gitu Bu. Jadi ini harus diikuti semua ya kayak gitu. Jadi nanti asesmen itu saat asesmen harus hadir semua kayak gitu. Jadi kalau ujian harus hadir semua. Nah, karena di sini selain ada ASPD ya Bapak Ibu, terutama ASPD itu kan juga harus menghadirkan siswa dan itu juga wajib hadir sesuai sesi dan hari. Jadi tidak bisa hadir di lain hari. Pokoknya harus sesuai jadwal itu. Nah, itu dengan kalau nggak hadir nanti nggak lulus itu ya ada partisipasinya itu lebih aktif gitu. Dan mereka datang. Kemudian saat UPK itu juga wajib hadir, misalkan karena kalau tidak ikut UPK nanti tidak lulus gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Sebenarnya kelulusan itu kan ditentukan dengan nilai rapot gitu ya. Asalkan anak itu punya nilai rapot dari semester 1 sampai 5 atau 6 itu lulus gitu ya. Kalau untuk yang kurikulum sekarang. Tapi yaitu salah satunya seperti itu. Kemudian kalau untuk program unggulan itu di sini ada batik ya, ada batik Sibori. Nah, seperti Bapak Ibu yang di depan ini ada batik warna ungu, pink, hijau. Ini adalah batik Sibori karya anak. Nah, ini kebetulan tutornya adalah Bu Iri itu yang di tengah itu. Ya, beliau itu adalah tutor keterampilan seni budaya. Jadi
profesional di batik-batik, mau batik tulis, batik cap, batik shibori, dan juga batik ciprat. Itu. Kemudian selain itu juga skill lainnya yaitu membuat kue. Jadi anak-anak diajari untuk membuat kue apa Bu Dwi namanya? Tentunya itu Bu Dwi yang di belakang itu. Kue kering ya. Ya, ada nastar. Kalau lebaran itu yang buat lebaran itu ya kayak gitu. Kemudian ada kue basah seperti itu. Nah, itu anak-anak lebih tertarik. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada contoh video nggih. Nah, ini untuk apa yang batik shibori. Nah, ini Bapak Ibu bisa ditonton untuk video di depan. Nah, ini contoh pembuatan batik shibori. Dan ini juga batik ciprat ya. Nah, ini contoh-contoh karyanya gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Nggih, batik shibori. Contohnya ada yang di depan ini. Mungkin sudah pernah dengar nggih? Belum pernah. Nggih, cara pembuatannya seperti ini video singkatnya. Jadi caranya membuat itu kainnya dilipat-lipat, diikat-ikat seperti itu. Jadi bisa membentuk motif sama ini dengan cara dilipat. Jadi dilipat-lipat terus nanti ini ekoprint ya. Oh iya. Oh yang ini yang ekoprint. Ya maaf, yang di video itu yang ekoprint. Kalau yang shibori yang ini. Nah, kalau yang ekoprint itu menggunakan dedaunan atau ranting atau lainnya untuk membentuk motifnya gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk program unggulan dari kami. Mungkin sudah cukup jelas nih Bu. Ya, terima kasih. Sedikit menambahkan tadi informasi untuk menarik perhatian peserta didik. Biasanya yang datang ke PKBM karena memang kita pembelajarannya untuk modul ajar itu materinya sudah kita share jadi by Google Drive. Dan kemudian di sini itu kita fasilitasi dengan WiFi. Jadi peserta didik nanti sambil menunggu Bapak Ibu tutor, nanti misal sesuai dengan jamnya itu datang, itu nanti mereka bisa memanfaatkan WiFi yang ada di sekolah untuk searching terlebih dahulu seperti itu. Dan juga nanti ada yang iseng-iseng untuk membuat konten itu juga kita perbolehkan seperti itu. Dan juga di sini ada tutornya yang alhamdulillah sangat aktif di bidang media sosial, ada Pak Zain. Jadi segala aktivitas yang ada di PKBM insya Allah ada dokumentasinya di YouTube. Gitu ya. Mungkin dari Pak Komar ada tambahan? Ya betul. Menambahkan saya ya untuk menarik siswa memang permasalahan yang mungkin hampir sama di setiap lembaga PKBM. Namun paling tidak kita menyelenggarakan tiap tahun ada pembelajaran di luar kelas, outing kelas. Itu kita memberi tugas juga, diantaranya membuat video secara kelompok atau tugas yang nggak punya alat-alat juga bisa tugas berupa laporan dan sebagainya. Itu wajib hadir. Jadi besok ini menarik karena kita belajar di luar kelas. Jadi besok kita ke Guci. Ya besok tutornya hari Sabtu ya. Refreshing. Kita memang tutornya juga saya mengadakan refreshing tutor bersama keluarga bersenang-senang itu. Dulu ke kita Bali pernah ya? ke Bali juga hanya melewati Banyuwangi tidak mengambil. Tahun kemarin kita ke Semarang ke Barawa ya. Kalau siswa diajak ke Gerabak. Pak Komar, siswa diajak ke Gerabak. Ya, kalau siswa diajak ke lingkungan DIY ini yang katanya dengan sejarah. Membuat Gerabak. Tahun ini siswa diajak ke Museum Dirgantara dan Museum Sandi. Ternyata banyak yang tidak tahu karena itu dulu zaman sejarah kita
peran itu sangat menarik. Siswa dalam hal itu kan diberi tugas buat video, kemudian diberi fasilitas gratis dan sedikit ancaman kalau nggak ikut ya nggak naik misalnya gitu. Iya betul. Tapi ikut karena apa? Kita fasilitasi, kebetulan juga memang kita diberi ada dana di situ ya, dan semua gratis. Kebetulan kemarin yang tadi kita dapat dana kinerja sehingga itu bisa menarik siswa karena belajar di luar kelas. Tapi kita pun memberi tugas. Kemudian ada pengalaman menarik juga sebelum tahun 2016 ke mundur itu ya. Dulu kita masih zamannya PKBM masih ujiannya ditangani oleh Dinas Pendidikan. Itu waktu itu kehadiran siswa harus 60%. Betapa ngerinya, betapa sulitnya kita akan mengadakan ujian yang peserta ujiannya harus punya daftar kehadiran 60%. Saya pernah itu. Waktu itu pas ujian saya mikir ke aturan itu. Maka sebelum ujian anak kan harus hadir 30 menit minimal sebelumnya harus hadir. Waktu itu masih soalnya pun yang membuatkan dari dinas. Akhirnya dengan inisiasi kita membuat daftar hadir yang harus ditandatangani yang sebenarnya yang ngapusi ya. Tapi kalau nggak gitu, kebetulan kok waktu itu ada monitoring Pak dari direktorat turun ke DIY kok yang dituju sini. Mengapa seperti ini? Karena PKBM kita ini PKBM yang sangat strategis tempatnya itu punya halaman luas, tidak masuk gang yang kecil. Karena termasuk juga waktu akreditasi Pak, saya bengok itu. Pada waktu 2012 kan PKBM diakreditasi, saya bengok di forum diklat itu, enggak adil pemerintahan, masa PKBM diakreditasi. Nah, saya seperti ini Pak Sapra sama TNI, kapan pemerintah ngasih gedung ke PKBM? PKBM pelajaran di antara masjid kok, lesehan itu betul itu. Nanti Bapak Ibu kalau belajar ke yang lainnya, kemarin ke Pak Yuli ya, Pak Yuli lumayan punya tanah yang bangun kan itu. Lainnya itu sama Pak, nggak punya. Bapak bawa bis nggak bisa, makanya tadi saya, ini bawa bis besar apa kecil ya? Kalau bis besar kita punya pom bensin PKBM. Karena nggak ada PKBM ini, sehingga mungkin parkirnya di sana. Tapi kalau elok bisa masuk. Nanti kalau Bapak Ibu mengapa kemarin saya sampaikan ke DPW mendingan ke sini karena mempermudah peserta dan mungkin mempermudah yang dari luar daerah ke sini. Betapa ya kita jauh dari Kalimantan ke sini, kemudian dari NTB ke sini, ya karena mudah dijangkau. Halamannya luas, punya sekolah, termasuk saya protes akhirnya waktu di visitasi pertama, ini kan dulu akreditasinya apa sebelumnya? Kemudian dalam perjalanannya akhirnya mungkin terjadi fluktuatif. Kemarin akreditasi belum lama ini hanya semuanya B. Karena waktu itu kan berprogram. Karena saya sekali akreditasi semuanya terakreditasi. Baik pakai A, B maupun C. Tapi memang di DIY kemarin PKBM yang A punya Pak Horudin Pak, punya ketuanya DPW itu. Pak Yuli aja itu tadinya C kemudian protes jadi B. Pak Yuli itu bagus, setelah demokrasi bagus. Tapi tempatnya kan Bapak Mbak Bis kan pusat tanahnya. Iya, Bis besar nggak masuk ya. Itu diantaranya tambahan ya dari saya. Kita sedikit macam-macam ke wajah belajar, tapi juga nanti kalau pas belajar belajar ke luar kelas, kita ya senang-senang gitu. Alhamdulillah besok warga tutor saya dengan keluarga itu belajar yang mengajak keluarga kita ke Bukti Tegal gitu aja ini orang Tegal benar kalau kita akan ke Tegal mudah-mudahan tahun depan bisa ke Banyuwangi. Naik odong-odong, kita punya odong-odong. Sekalian ke Pak Ali. Baik, terima kasih kepada Bapak Komar yang telah menambahkan untuk penguatan. Sudah cukup ya Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang berikutnya yaitu penyampaian cindera mata dari PKBM Panca Usaha kepada PKBM
Bapak Haji Komarudin dan juga Bapak Ahmad Khairulwi kami Lalu saya persilakan. izin sama yang ngirim saya izin akunnya ayah. Tapi sebagian besar saya karena posisinya kan kalau sholat kan ketika azan saya bisa begini. Ketika misalnya yang dengan pembelian azan begini. Ketika pas kemarin dari sholat saya taruh di sini. Jadi hanya suara ketika suara. Tapi ketika ada saya bisa melihat mereka sambil memperlihatkan. Kudusnya dikeluarkan kudus bukan? Atau sebelum ini 2 foto, satu kan satu belum Enggaknya tuh singkir sih. dikeluarkan. Ketika saya itu seperti Kudusnya tuh begini nah. ya. Ini gitu. Apa? Ketika jamarot itu antara tenda Mina ke tempat antara Jalan. kalau seperti kayak banjir air yang tersisa seperti banjir air begitu. Saya hampir menyediakan bukan Harus iya manusia. nggak ada yang istirahat kecuali pulangnya tuh Kami juga ada bingkisan untuk orang yang kami siapkan. Ya. Kami di Masya sana produksi Allah. ini. Terima kasih Apa namanya? Bapak Ibu. produksi Sambal pecel. Oh, Masya Allah. Sambal pecel ala Terima kasih. Banyuwangi agak pedes dari Oh, agak lebih Sama pedas. ini apa namanya hasil puncak jadi ada sarden. Alhamdulillah lebih pedas lagi campur sandal jepit. Taplok ke. Masya Allah, terima kasih banyak dari PKBM Mandiri Sejahtera Banyuwangi. Ini juga sedikit ada oleh-oleh dari kami. Khasnya Jogja, Masya Allah. Itu kan sisa. Tapi ya. Hotel di Mekah, Cuma 9, saya di Mekah 9. Terus ya. Di sana tuh gedung ternyata sudah ada peradaban. Oh, kami juga mau tidak dilihat dari kami. Karena buatan sendiri kalau yang kami. Iya. Oh. Ternyata ada perdanya. Kami sekarang yang Tidak ada Ya. Ya. ya itu mungkin makanya rasanya gitu-gitu banyak masalah. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada PKBM Mandiri Sejahtera Banyuwangi yang telah berkenan untuk melaksanakan studi diri di PKBM Panca Usaha. Baik Bapak Ibu, acara yang berikutnya yaitu doa agar pertemuan kita selalu membawa keberkahan untuk kita semuanya. Untuk doa kali ini akan dibersamai oleh Bapak Ali Mansur, Sarjana Agama. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal ma'in wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ali Mansur Sarjana Agama yang telah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Marilah sebelum acara kita tutup, nanti kita ada foto bersama dulu di halaman depan PKBM Pancausaha. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita tutup bersama pertemuan pada sore hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya pribadi sebagai pembawa acara pada siang menuju sore hari ini, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.